Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengaruniakan kepada kita semua berbagai nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjemput berbagai ketaatan, dan di antara ketaatan tersebut adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dan termasuk ke dalam ilmu syar'i adalah ilmu bahasa Arab. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna kepada umat, mengeluarkan umat dari gelapnya kebodohan kepada terang benderangnya ilmu. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau tunjukkan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama di pekan yang lalu, kita sudah mengawali materi kita di Durusul Lughah li ghairin natiqina biha, jilid yang kedua, dengan beberapa muqaddimah dan pengenalan mengenai i'rab. Kita sudah bahas pada pekan yang lalu bahwasanya sebuah kata dalam bahasa Arab, keadaan akhirnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata yang keadaan akhirnya berubah-ubah, menerima i'rab. Dan i'rab sudah kita berikan pengertiannya, dia adalah perubahan akhir kata disebabkan amil yang masuk kepadanya. Kemudian di antara kata dalam bahasa Arab juga ada yang berada dalam keadaan al-bina, atau kita sebut dia dengan mabni. Dan mabni dia adalah kata yang keadaan akhirnya tidak menerima perubahan. Luzumu akhiril kalimah halatan wahidah li ghairi amil. Tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan tertentu tanpa adanya sebab, tanpa adanya amil. Dan di antara kata yang berada dalam keadaan al-bina ini yang sudah kita sebutkan adalah asmaul istifham, isim-isim yang kita gunakan untuk bertanya, seperti man ataupun mata, kapan, atau kam yang artinya berapa. Dan di antara kata yang berada dalam keadaan al-bina juga yang berupa isim, yaitu domair, kata ganti.
anta, huwa, hum, hiya, dan yang lainnya. Ini juga termasuk kata yang keadaan akhirnya tidak berubah walaupun ada amil-amil i'rab, sebab-sebab perubahan akhir kata yang masuk kepadanya. Kalau dia sudah berada dalam keadaan al-bina, dia sudah mabni, maka tidak ada yang dapat mempengaruhinya dari amil-amil i'rab, dari sebab-sebab berubahnya keadaan akhir kata. Dan kita juga sudah bahas jenis-jenis i'rab. Kita sudah sebutkan jenis-jenis i'rab, jenis-jenis perubahan akhir-akhir kata ini secara garis besar kita bagi menjadi 4, yaitu rafa' yang pertama, dan tanda aslinya adalah dengan dhammah di akhir. Kapan saja kita tetapkan sebuah kata berada dalam keadaan rafa', maka kita memberikan tanda baginya, tanda rafa'nya, dan tanda asli bagi kata yang berada dalam keadaan rafa' adalah dhammah di akhirnya. Jenis yang kedua adalah nasab. I'rab nasab. Dan tanda asli nasab adalah harokat fathah yang ada di akhir sebuah kata. Harokat fathah yang ada di akhir sebuah kata. Misalkan kita katakan darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaidan. Zaidan keadaan akhirnya adalah fathah. Dia berada dalam keadaan nasab. Karena itu kita memberikan tanda nasab di akhirnya yaitu fathah. Adapun sebab yang menjadikan dia berada dalam keadaan nasab, ini sedikit demi sedikit kita akan bahas pada tempatnya. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan sebuah kata menjadi rafa', apa saja yang menjadikan sebuah kata menjadi nasab, sebab-sebabnya, dan yang lainnya. Kemudian jenis i'rab yang ketiga adalah jarrun atau khafdun. Dan tanda asli bagi jar, i'rab jar ini adalah kasrah. Sebuah kata jika dia berada dalam keadaan jar, maka kita memberikan tanda jar padanya, dan tanda asli jar adalah kasrah di akhir. Marartu bi Zaidin misalkan, saya melewati Zaid. Zaidin dia berada dalam keadaan jar karena sebab harful jar yaitu harful ba, bi. Karena itu kita memberikan tanda jar di akhir kata Zaid, sehingga kita baca bi Zaidin. Tidak kita baca bi Zaidun, tidak kita baca bi Zaidan, tapi bi Zaidin yang benar karena dia berada dalam keadaan jar dan tanda asli jar adalah dengan kasrah. Ini jenis i'rab yang ketiga. Jenis i'rab yang keempat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah jazmun. Yang mana jenis i'rab jazm ini hanya masuk kepada fi'il saja. Dia hanya masuk kepada fi'il saja. Tepatnya fi'il mudhari'. Dan ini belum banyak kita bahas. Kita hanya katakan pada pertemuan lalu tanda asli jazm adalah dengan sukun di akhir. Kapan saja kita menemukan sebuah fi'il keadaan akhirnya adalah sukun, maka kemungkinan dia berada dalam keadaan jazm. Dan karena kita belum dapat contohnya dalam kitab, maka kita tunda dulu lebih jauh penjelasan mengenai hal ini. Dan begitu juga jenis-jenis i'rab yang 4 ini kita belum bahas secara
keseluruhan dan kita akan mengikuti pembahasannya sedikit demi sedikit sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang coba memasuki kepada kitab Durusul Lughah li Ghairin Natiqina Biha jilid yang kedua. Di sana ada Ad-Darsul Awwal, pelajaran yang pertama. Kita akan baca terlebih dahulu hiwar yang ada di pelajaran yang pertama. Ini adalah hiwar, percakapan antara Hashim dan Al-Mudarris dengan Pak Guru. Kita akan baca bersama. Peserta yang ada di studio bisa mengikuti setelah ana, dan begitu juga pendengar yang ada di tempatnya masing-masing dapat mengikuti juga setelah ana. Tentu saja ini untuk melatih kemahiran berbahasa Arab kita, baik kemahiran membaca, berbicara, mendengar. Taib. Istami'u wa a'idu. Antum dengarkan dan ulangi setelah ana. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hashimun. Hashimun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashimun. Hashimun. Kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka ya ustadzu? Kaifa haluka ya ustadzu? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Alhamdulillahi. 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 Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? 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 Ana uhibbuka kathiran ya Hashimu. 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 Innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. 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 Amin Pakistana anta aminal Hindi ya Hashimu? Amin Pakistana anta
am minal hindi ya Hashimu? Amin Pakistana anta am minal hindi ya Hashimu? Amin Pakistana anta am minal hindi ya Hashimu? Hashimun. Hashimun. Inni minal hindi. Inni minal hindi. Inni minal hindi. Inni minal hindi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند أهو أيضا من الهند أهو أيضا من الهند أهو أيضا من الهند هاشم هاشم لا إنه من باكستان لا إنه من باكستان لا إنه من باكستان لا إنه من باكستان المدرس المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم 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 أمن اليابان هي أمن اليابان هي أمن اليابان هي أمن اليابان هي هاشم هاشم لا إنها من الهند لا إنها من الهند لا إنها من الهند لا إنها من الهند المدرس المدرس أغالية هي أم رخيصة أغالية هي أم رخيصة أغالية هي أم رخيصة أغالية هي أم رخيصة هاشم هاشم إنها رخيصة جدا إنها رخيصة جدا إنها رخيصة جدا إنها رخيصة جدا إنها ب100 روبية فقط إنها ب100 روبية فقط إنها ب100 روبية فقط إنها ب100 روبية فقط المدرس المدرس كم أخ لك يا هاشم 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 لي 3 إخوة لي 3 إخوة لي 3 إخوة لي 3 إخوة المدرس المدرس الطلاب هم الطلاب هم الطلاب هم الطلاب هم هاشم هاشم لا إنهم تجار لا إنهم تجار لا إنهم تجار لا إنهم تجار المدرس المدرس وكم أختا لك وكم أختا لك وكم أختا لك وكم أختا لك هاشم هاشم لي 4 أخوات لي 4 أخوات لي 4 أخوات لي 4 أخوات المدرس
Al-mudarrisu. Afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Afil hindi hunnal ana. Hashimun. Hashimun. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. Hashimun. Hashimun. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. 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 Baik, barakallahu fikum. Ini adalah percakapan yang pertama pada pelajaran yang pertama. Percakapan antara Hashim dan Al-Mudarris, yaitu Pak Guru. Kita coba akan bahas, Ana akan bacakan kembali dan kita akan bahas materi yang ada di dalam percakapan. Di sana Hashim memulai percakapan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kalimat yang indah yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang tentunya kalimat-kalimat yang indah ini semestinya diucapkan dengan baik, dengan memenuhi hak-hak hurufnya, sehingga tidak seperti sebagian kaum muslimin yang boleh jadi mereka tidak tahu, boleh jadi mereka bermudah-mudahan, sehingga kalau mengucapkan salam tidak memberikan hak-hak masing-masing huruf. Assalamualaikum, salam, bukan assalam, assalamualaikum, atau lebih parah lagi lamlikum dan semisalnya. Kita coba artikan di sini kalimat ini yang mudah-mudahan dengan mengetahui maknanya kita dapat lebih memperhatikan dan mengucapkan salam ini dengan baik, karena dia adalah doa. Makna dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para ulama memiliki beberapa tafsiran dari makna assalam. Assalam di sana, assalam ini adalah salah satu dari nama Allah, assalam. Sehingga penafsiran salam ini di antaranya adalah semoga Allah zat assalam bersama kalian, sehingga rahmat dan keberkahan turun kepada kalian. Semoga Allah zat assalam bersama kalian, sehingga rahmat dan keberkahan turun kepada kalian.
Dan assalam ini secara garis besar maknanya adalah Allah yang terbebas dari semua kekurangan dan terbebas dari kesamaan dengan makhluk. Dan dia adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ini secara garis besar makna nama Allah As-Salam. Atau As-Salam ini juga diartikan dengan keselamatan, sehingga maknanya semoga keselamatan bersama kalian, rahmat Allah dan keberkahannya. Semoga keselamatan bersama kalian, rahmat Allah dan keberkahannya. Ini penjelasan yang kedua dari makna As-Salam. Dan bisa juga dimaknai bahwasanya ini adalah kabar, memberitakan kepada yang kita salam kepadanya, Anda saat ini sedang dalam kondisi selamat, diberi rahmat Allah dan keberkahannya. Anda saat ini sedang dalam kondisi selamat, diberi rahmat Allah dan keberkahannya. Nah, ini diantara penafsiran dan terjemah yang baik untuk salam ini. Dan mudah-mudahan kita dapat membiasakan salam ini di antara kita semua kaum muslimin dan mengucapkannya dengan memaknainya dengan baik dan juga pelafalannya yang juga baik. Kemudian Pak Guru di sini Al-Mudarrisu menjawab, Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Hashim mengatakan, kaifa haluka ya ustadzu? Bagaimana kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. La'alla ini adalah kata yang baru bagi kita. La'alla ini bisa maknanya adalah harapan, semoga, at-tarajji. Dan inilah makna dalam kalimat ini, la'allaka bi khairin. Mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Ini makna yang pertama untuk la'alla, semoga gitu ya, harapan. Dan ada juga makna yang lain, yaitu at-tawaqku'. Atau bisa kita artikan jangan-jangan misalkan. Atau nampaknya, ini juga bisa. Yakni persangkaan. Mengira-ngira. Misalkan dalam kalimat la'alla Muhammadan maridun. Jangan-jangan Muhammad sakit. Atau sepertinya Muhammad sakit. Nah, mengira-ngira. Dan la'alla ini memiliki amal seperti dengan inna yang nanti kita akan bahas. Jadi di sini la'allaka bi khairin kita artikan semoga engkau berada dalam keadaan baik. La'allaka bi khairin. Kaf di sana adalah domir. Domir berharokat fathah dia di sana, maknanya adalah untuk kamu laki-laki. Yakni al-mudarris yang dimaksud di sini. Orang kedua laki-laki. Yang berkata di sini Hashim. Maka domirnya ini untuk Pak Guru. La'allaka bi khairin. Mudah-mudahan engkau berada dalam keadaan baik. Kemudian al-mudarrisu menjawab, alhamdulillahi.
Segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Bertanya balik Pak Guru. Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Saya sangat menyukai kamu wahai Hashim. Artinya Pak Guru ini senang dengan Hashim. Nah, senang dengan Hashim. Ana uhibbuka katsiran. Nah, pakai katsiran. Sangat. Ya Hashim. Saya suka atau senang sekali kepada kamu wahai Hashim. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sesungguhnya kamu adalah seorang pelajar yang cerdas, sungguh-sungguh, dan memiliki perangai yang baik. Memiliki akhlak, memiliki perangai yang baik. Kita lihat di sini ada inna. Inna ini kita bisa maknai sesungguh, sungguh. Nah, sungguh. Ini untuk menguatkan. Innaka talibun dzakiyun. Kita artikan sungguhnya kamu ini benar-benar seorang pelajar yang cerdas, untuk menguatkan dia. Inna dan la'alla kedua-duanya adalah amil. Dia memiliki amal. Dan amalnya, kerjaannya inna dan la'alla ini apa? Dia menasabkan mubtada yang dia masuki dan menjadikan mubtada itu isimnya, yaitu isim inna. Dan merafa'kan khabarnya mubtada. Merafa'kan khabarnya mubtada dan menjadikan khabar mubtada tadi menjadi khabarnya inna. Kita bisa lihat contohnya. Misalkan di sini kita buat kalimat yang baru. Di sini ya. Ad-darsu sahlun. Pelajaran itu mudah. Ad-darsu sahlun. Pelajaran itu mudah. Ini adalah susunan mubtada dan khabar. Ini adalah susunan mubtada dan khabar. Ad-darsu adalah mubtada dan sahlun adalah khabar. Dan mubtada sudah sempat kita singgung bahwasanya pengertian mudah untuk mubtada, dia adalah isim yang berada dalam keadaan rafa yang terletak di awal kalimat. Isim yang berada dalam keadaan rafa yang terletak di awal kalimat. Ini adalah mubtada. Sedangkan khabar adalah isim yang berada dalam keadaan rafa yang melengkapi maknanya mubtada. Isim yang berada dalam keadaan rafa yang melengkapi makna mubtada. Sehingga mubtada dan khabar ini keduanya bersama-sama membentuk kalimat yang sempurna, yaitu jumlah ismiyah. Kalimat yang sempurna yang diawali dengan isim. Karena ad-darsu ini adalah isim, dia adalah kata benda. Nah, maka ad-darsu sahlun, pelajaran itu mudah.
Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Akan tetapi kalau masuk kepadanya harfu inna, karena inna dan la'alla ini dia masuk kepada susunan mubtada dan khobar. Dan ketika inna masuk ke dalam susunan mubtada dan khobar, dia memberikan perubahan kepada keduanya sekaligus. Dia memberikan perubahan kepada keduanya sekaligus. Inna yang tadinya mubtada berada dalam keadaan rafa, yaitu tandanya dengan dhammah di akhir, menjadikan mubtada'nya berada dalam keadaan nasab, sehingga dia berakhiran fathah. Dan tidak hanya itu perubahannya, yang tadinya dia mubtada kita sebut, sekarang setelah masuknya inna, dia kita sebut ismu inna, isimnya inna. Ini dihafal saja dulu. Dan isimnya inna ini berada dalam keadaan nasab. Karena tadi inna ini adalah amil. Nah, amil yang menyebabkan perubahan di akhir-akhir kata. Dan dia langsung menyebabkan perubahan di dua kata. Dia mempengaruhi dua kata sekaligus. Dia menjadikan yang tadinya mubtada menjadi ismu inna, dan ismu inna berada dalam keadaan nasab atau kita sebut mansubun, yang tadinya dia berada dalam keadaan rafa. Dan nasab tanda aslinya dengan fathah di akhir. Kita baca innad darsa, tidak boleh kita baca innad darsu. Kemudian dia juga inna, selain mempengaruhi ad-dars, dia juga mempengaruhi khabar mubtada. Secara lafaznya dia tidak berubah, sama-sama berakhiran dhammah. Taib, sama-sama berakhiran dhammah. Hanya saja sahlun pada kalimat pertama ini khobarnya adalah khobarnya milik mubtada. Sedangkan sahlun pada kalimat yang kedua ini khobarnya adalah khobar inna. Dia berubah menjadi khobar inna. Bukan lagi khobarnya mubtada, tapi dia adalah khobarnya inna. Dan khobarnya inna berada dalam keadaan rafa. Karena itu kita berikan tanda dhammah di akhir, karena dhammah adalah tanda asli rafa. Taib. Sehingga yang menyebabkan sahlun pada kalimat yang kedua berada dalam keadaan rafa, sebabnya adalah inna, dialah amilnya. Beda dengan khobar di kata yang pertama, kalimat pertama tadi. Khabar pada kalimat yang pertama yang menjadikan dia rafa adalah mubtada, dialah sebabnya. Nah, jadi beda sebab, walaupun hasil akhirnya sama, sama-sama berada dalam keadaan rafa, sama-sama kita memberikan tanda asli rafa, yaitu dhammah di akhir. Innad darsa sahlun. Sesungguhnya, nah kita jadi tambahkan makna sesungguhnya di sini, karena dia untuk menguatkan. Sesungguhnya pelajaran itu mudah. Nah, sesungguhnya pelajaran itu mudah. Dia ingin menekankan bahwasanya pelajaran itu mudah, maka dia tambahkan inna di depannya. Taib. Begitu juga la'alla. La'alla memiliki amal yang sama dengan inna, yaitu dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Dia juga mempengaruhi dua kata setelahnya.
Di sini kalimatnya menjadi la'alla darsa sahlun. Ad-darsa sekarang dia di sini berada dalam keadaan nasab, tanda aslinya dengan fathah di akhir, karena dia sekarang adalah ismu la'alla. Dia adalah isimnya la'alla sekarang, bukan mubtada lagi. Siapa yang menjadikan dia nasab dan ism la'alla? La'alla, dialah penyebabnya. Kemudian la'alla juga menyebabkan khobarnya mubtada di awal tadi menjadi khobarnya la'alla. Nah, ini bukan khobarnya mubtada lagi, ini khobarul mubtada. Ya, ini khobarnya mubtada. Sekarang dia menjadi khobarnya la'alla. Dan khobarnya la'alla berada dalam keadaan rofa juga. Ini dihafal. Ya, ini hafalan saja. La'alla dan inna dia menjadikan nasab isimnya dan menjadikan rofa khobarnya. Ini hafalan. Kita hafal. Isim la'alla dalam keadaan nasab, khobar la'alla dalam keadaan rofa. Isim inna dalam keadaan nasab, khobar inna dalam keadaan rofa. Taib. Nah, ini berkaitan dengan amal inna dan la'alla. Dia masuk kepada susunan mubtada dan khabar, menjadikan mubtada menjadi isimnya dan berada dalam keadaan nasab, dan tanda asli nasab dengan fathah, dan menjadikan khabarnya mubtada menjadi khabarnya, dan khabarnya inna dan khabar la'alla ini berada dalam keadaan rafa. Taib. Maka kalau kita ingat kemarin pengertiannya i'rab, apa itu i'rab? Taghyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil amil, perubahan akhir-akhir kata karena sebab masuknya amil. Nah, dan diantara amil itu ya inna dan la'alla ini yang ada di depan kita. Bahkan inna dan la'alla ini sekaligus dia mempengaruhi dua kata, bukan hanya satu kata. Taib. Mafhum hadza? Akh Ibnu? Jelas? Taib. Nah. Adapun pada percakapan di sini Al-Mudarris tadi mengatakan innaka talibun zakiyun. Di sana ada inna. Dan di sini yang menjadi isim inna adalah dhamir kaf. Dan fathah pada kaf ini bukanlah tanda nasab, karena kita sudah mengatakan bahwasanya di antara isim yang berada dalam keadaan bina, di antara kata mabni, dia adalah domir-domir, kata ganti. Taib. Baik dia kata ganti domir munfasil yang terpisah seperti ana, anta, anti, huwa, hum, huma, ataupun dia domir muttasil seperti kaf ini. Kaf yang berharokat fathah ini, dia termasuk juga domir, maka dia juga termasuk isim yang mabni, keadaan akhirnya tidak berubah. Jadi fathah pada kaf ini dia memang dalam keadaan bina di atas fathah, bukan tanda nasab. Nah, jadi inna ini tidak berefek kepada domir, karena domir sudah mabni, tidak bisa dipengaruhi oleh amil termasuk inna. Adapun talibun, maka ya talibun di sana dia adalah khobarnya inna. Dia adalah khobarnya inna
Dan khobar inna tadi kita katakan termasuk isim yang berada dalam keadaan rofa. Karena itu kita memberikan tanda rofa di akhir yaitu dhammah. Kita baca talibun, innaka talibun. Tidak boleh kita baca innaka taliban, tidak boleh juga innaka talibin. Harus talibun. Karena dia isim yang berada dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena dia khobar inna. Dan khobar inna termasuk isim rofa. Nah, ini kita hafalkan, hafalan saja ya. Nah, isim inna asalnya berada dalam keadaan nasab, khobar inna berada dalam keadaan rofa. Taib. Kemudian berikutnya di sana Pak Guru melanjutkan amin Pakistana anta aminal hindiya Hashimu. Apakah kamu dari Pakistan ataukah dari India wahai Hashim? Apakah kamu dari Pakistan ataukah dari India wahai Hashim? Kita lihat di sana hamzah di sana adalah hamzatul istifham yang biasa kita artikan apakah. Dan biasanya hamzatul istifham kita akan jawab dengan na'am atau la. Akan tetapi di sini pertanyaannya adalah dia menanyakan jawaban yang dipilih antara dua. Dia menawarkan dua pilihan jawaban. Thalabut ta'yin dalam bahasa Arab. Dia menanyakan jawaban yang dipilih antara dua ini. Dari Pakistankah dia ataukah dari India? Karena itu jawabannya tidak mesti pakai na'am atau la. Karena itu di sana Hashim bisa menjawab dia inni minal hindi. Nah, kita tidak mengatakan na'am atau la, tapi kita langsung memilih jawabannya inni minal hindi. Nah, inni minal hindi. Sesungguhnya saya berasal dari India. Sesungguhnya saya berasal dari India. Inni ini di sana ada dua kata, ada inna, kemudian bersambung setelahnya dhamir muttasil yang diperuntukkan untuk orang yang berbicara, mutakallim, saya. Karena itu kita artikan apa tadi? Sesungguhnya saya. Nah, itu adalah ya mutakallim di sana. Sesungguhnya saya. Inni. Sesungguhnya saya berasal dari India. Nah. Seandainya misalkan ada la'alla, la'alla menjadi la'alli. Kalau la'alla mau kita tambahkan dhamir mutakallim untuk orang pertama saya, maka dia menjadi la'alli atau la'allani. Di sini juga inni atau innani itu juga boleh. Kemudian al-mudarris, Pak Guru mengatakan di sini lagi wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli aw huwa aydan minal hindi. Dan kawanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga berasal dari India? Hashim menjawab, la, innahu min Pakistana. Tidak. Nah, tadi ada hamzatul istifham. Dan di sana dia enggak memberikan pilihan. Jadi asalnya memang hamzatul istifham yang artinya apakah ini kita jawab dengan na'am atau la. Hashim di sana menjawab la, innahu min Pakistana. Tidak, dia sungguhnya dia berasal dari
Pakistan. Kita lihat di sana ada innahu. Nah, inna, kemudian kita tambahkan domir untuk orang ketiga laki-laki. Dia laki-laki. Tidak kita katakan inna huwa. Kita tidak memakai domir munfasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah secara bahasa gitu ya, karena dia mustaqil, dia tidak bersandar kepada kata yang lain, dia berdiri sendiri. Tidak kita katakan inna huwa karena dia di sini berada di tengah-tengah kalimat, bukan tempatnya domir munfasil. Dia adalah tempatnya domir muttasil, yaitu domir bersambung. Muttasil itu artinya yang bersambung. Ada domir munfasil, domir yang berpisah secara bahasa. Ada domir muttasil, domir yang bersambung. Domir munfasil biasanya berada di awal kalimat. Sedangkan domir muttasil dia biasanya berada di tengah-tengah kalimat seperti ini. Kedua-duanya maknanya untuk orang ketiga laki-laki, baik huwa ataupun hu di sini. Domir ha ya, hu. Tapi kita harus memperhatikan posisinya masing-masing. Nah, di sini dia harus domir muttasil untuk orang ketiga laki-laki, yaitu domir ha. Sehingga kita baca innahu. Innahu min Pakistan. Sungguhnya dia berasal dari Pakistan. Kemudian Pak Guru menjawab lagi, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Sesungguhnya jam kamu bagus wahai Hashim. Kita menemukan inna lagi di sini. Dan di sana ada isim yang menerima i'rab, yaitu sa'ah. Kalau tadi domir ha, ini dia termasuk domir, dan domir termasuk isim berada dalam keadaan bina, tidak berubah. Khobarnya adalah tadi min Pakistan, jar majrur. Yang ini belum banyak kita bahas ya. Khobar yang berupa syibhul jumlah, yaitu jar dan majrur. Nah, sekarang kita hafalkan saja tadi khobarnya adalah min Pakistan. Nah, di sini Pak Guru tadi mengatakan inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Sa'ata di sana adalah isim inna, dan isim inna berada dalam keadaan nasab tadi kita katakan, sehingga kita harus memberikan tanda nasab di akhirnya, yaitu fathah. Kita memberikan fathah di akhir kata sa'ah, sehingga kita baca inna sa'ataka, bukan sa'atuka, tapi sa'ataka. Ta itu adalah akhir kata sa'ah. Sedangkan domir kaf ini sudah kata yang lain lagi. Sesungguhnya jam kamu. Nah, jam kamu ini juga sa'ataka, ini adalah susunan idhofah, mudhof ilaih. Karena itu tidak kita baca sa'atanka, karena mudhof tidak boleh ditanwin. Nah, di sini isim innanya adalah sa'ah, sa'ata. Dia berada dalam keadaan nasab karena inna. Kemudian khobarnya inna adalah jamilatun. Karena itu dia berada dalam keadaan rofa, dan tanda rofanya dengan dhammah di akhir. Nah, kemudian Pak Guru meneruskan di sana, aminal yabani hiya. Apakah dia berasal dari Jepang? Maksudnya jamnya. Hiya di sini dia adalah domir untuk sa'ah.
apakah dia berasal dari Jepang jam tersebut? Hashim menjawab, la, innaha minal Hindi. Tidak, dia berasal dari India. Kemudian al-mudarris kembali bertanya, aghaliyatun hiya am rakhisatun? Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah dia itu mahal ataukah murah? Ghaliyah ini adalah artinya sesuatu yang mahal. Ghaliyah. Rakhisah, murah. Karena sa'ah adalah isim muannats, karena itu di sini ghaliyah juga dalam keadaan muannats, ada ta marbutoh di akhirnya. Begitu juga rakhisah. Apakah dia mahal ataukah murah? Kemudian Hashim menjawab, innaha rakhisatun jiddan. Sungguhnya dia murah sekali. Innaha. Sungguhnya dia murah sekali. Rakhisatun adalah khobarnya inna, karena itu dia berada dalam keadaan rofa. Tanda rofanya dengan dhammah. Nah, kita hafal-hafal ini. Isim inna dalam keadaan nasab, kita berikan fathah di akhir, sedangkan khobarnya inna dalam keadaan rofa, kita berikan dhammah di akhir. Kemudian berikutnya, innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sungguhnya dia seharga 100 rupiah saja. Nah, ini rupiah. Wallahu a'lam. Apakah ini maksud rupiahnya Indonesia atau bukan ya? Yang jelas di sana mata uang, rupiah. Nah, sungguhnya dia seharga 100 rupiah saja. Cuma 100 rupiah gitu ya maksudnya. Kita lihat di sini ada mi'ah. Mi'ah ini artinya 100. Adat, bilangan ya. Dan di sini ada kaidah terkait mi'ah dan alf. Mi'ah itu 100, sedangkan alf itu 1000. Kita coba lihat ke papan tulis. Mi'ah dan alf ini keduanya bilangan. Mi'ah artinya 100 dan alf artinya 1000. Dan mi'ah dan kata setelahnya, begitu juga alf dengan kata setelahnya adalah susunan idhofah, mudhof ilaih. Mi'ahnya adalah mudhof, karena itu dia tidak ditanwin. Dan di sini mi'ah dalam keadaan jar, tanda dengan kasroh, tandanya karena ada harful jar yaitu ba. Sedangkan rubiyah karena dia mudhofun ilaihi, tadi kita katakan mi'ah kata setelahnya adalah mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih sudah pernah kita bahas, dia berada dalam keadaan jar. Tanda jar aslinya dengan kasroh. Kita berikan kasroh di sini. Nah, siapa yang menyebabkan dia jar? Mudhof. Dialah amilnya. Dan mudhof ilaih termasuk isim yang berada dalam keadaan jar. Kenapa keadaannya jar? Hafalan. Sudah, ini dihafal. Mudhof ilaih selalu berada dalam keadaan jar. Ini dihafal. Sama seperti tadi kita menghafal mubtada termasuk isim yang berada dalam keadaan rofa. Khobarnya mubtada termasuk isim berada dalam keadaan rofa. Isim inna termasuk isim yang berada dalam keadaan nasab. Khobarnya inna termasuk isim yang berada dalam keadaan rofa. Nah, di sini mudhof ilaih termasuk isim yang berada dalam keadaan jar. Nah, ini semuanya hafalan.
bimi'ati rubiyah, seharga 100 rupiah gitu ya. Begitu juga alf. Begitu juga alf. Alf ini artinya 1000. Di sini kalimatnya qara'tu alfa safhatin. Qara'tu alfa safhatin. Saya telah membaca 1000 halaman. Safhah. Halaman, safhah. Saya telah membaca 1000 halaman. Alf begitu juga sama dengan mi'ah. Dia dan kata setelahnya membentuk susunan idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Alfa dalam keadaan mudhof, dia adalah mudhof. Karena itu mudhof tidak ditanwin di sini. Tapi kenapa dia dalam keadaan fathah di sini? Karena dia objek. Nanti kita akan pelajari. Kalau objek dalam bahasa Arab maf'ulun bihi termasuk isim yang berada dalam keadaan nasab. Ini juga hafalan. Objek atau maf'ulun bihi termasuk isim yang berada dalam keadaan nasab. Karena itu kita memberikan tanda fathah di akhirnya. Karena fathah tanda asli nasab. Kemudian kata setelahnya di sini yaitu safhah. Safhatin. Tadi kita katakan susunan alaf dengan kata setelahnya adalah susunan idhofah. Maka safhatin adalah mudhof ilaihi. Karena itu dia berada dalam keadaan jar dan tanda jarnya dengan kasrah. Nggak boleh kita baca alfa safhatun atau alfa safhatan. Tapi kita baca dengan alfa safhatin. Karena dia mudhofun ilaihi. Berikutnya di sana Pak Guru mengatakan kam akhon laka ya Hashimu. Berapa saudara laki-laki kamu wahai Hashim? Hashim menjawab li thalathatu ikhwatin. Li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki 3 orang saudara laki-laki. Ini adat ma'dud untuk 3 sampai 10 ya, sudah lewat pembahasannya. Bagaimana kita menentukan adat mudzakarkah atau muannats? Nah, dan bagaimana keadaan i'rabnya ikhwatin? Nah, di sana dia dalam keadaan jar karena susunan adat ma'dud 3 sampai 10 adalah susunan idhofah, mudhof ilaihi. Taib. Ikhwah di sini jamak dari akhun ya, jamak dari akhun, saudara laki-laki. Al-mudarris Pak Guru bertanya kembali, atulabunhum, apakah mereka adalah pelajar? Apakah mereka pelajar atau mahasiswa? Yaitu 3 orang saudaranya yang tadi. Hashim menjawab, la innahum tujjarun. Tidak, sungguhnya mereka itu adalah para pedagang. Tujjarun jamak dari tajirun, artinya pedagang. Kemudian Pak Guru bertanya kembali, wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari kamu? Berapa saudari yang kamu miliki? Hashim menjawab, li arba'u akhawatin. Saya memiliki 4 saudari. Kemudian Pak Guru bertanya kembali, afil hindi hunnal ana, afil hindi hunnal ana, apakah mereka sekarang berada di India? Apakah mereka sekarang berada di India? Hashim menjawab, la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka di sini. Huna ini artinya di sini. Huna artinya di sini. Sesungguhnya mereka di sini di kota Madinah Al-Munawwarah bersama bapak saya dan ibu saya. Bersama bapak saya dan ibu saya. Jadi Hashim ini sedang di Madinah ya. Nah, belajar. Kemudian
Pak Guru bertanya kembali, atalibatun hunna, apakah mereka adalah pelajar, mahasiswi? Hashim menjawab, la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Tidak, sungguhnya mereka adalah guru-guru perempuan di sekolah menengah al-madrasah ats-tsanawiyah. Kalau di Saudi ini adalah tingkatan SMA ya. Innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyah. Sungguhnya mereka adalah guru-guru wanita di sekolah tingkat SMA gitu ya. Nah, kemudian dalam hiwar ini kita mendapati ada inna yang bersambung dengan domir. Kita akan bahas sedikit di papan tulis. Tadi pertama kita dapati ada inna, inni. Nah, inni atau innani, ini boleh kedua-duanya. Inni atau innani. Ini adalah inna. Kita ingin menambahkan kata ganti yang maknanya saya, orang pertama, tunggal. Kita tidak katakan inna ana, tapi kita mengatakan inni atau innani. Ana ini adalah domir munfasil, domir yang terpisah tadi kita katakan. Dan dia letaknya umumnya berada di awal kalimat. Sedangkan domir muttasil dialah yang berada di tengah-tengah kalimat. Karena itu kita ganti menjadi domir muttasil, bukan domir munfasil. Kita ganti menjadi inni atau innani. Tidak kita katakan inna ana. Begitu juga la'alla. Nah, begitu juga pada la'alla. La'alla kita mau tambahkan domir kata ganti saya, maka menjadi la'alli. Kita memakai domir muttasil untuk orang pertama tunggal, saya, yaitu domirnya adalah ya. Nah, jadi ini kita mesti hafal dan bedakan. Walaupun kita ya sesuai dengan apa yang datang dalam kitab, kita hafalkan sedikit demi sedikit. Domir yang artinya saya, orang pertama. Domir munfasilnya adalah ana. Kalau dia terletak di awal kalimat, nah, begitu saja kita hafalnya. Kita pakai ana. Kalau dia terletak di tengah-tengah, maka dia domir muttasil. Domir muttasil untuk saya adalah ya sukun. Kita sebut dia ya mutakallim. Karena itu di sini kita tambahkan inni dan la'alli atau la'allani, ini juga boleh. Kemudian inna kita tambahkan padanya hiya menjadi innaha. Kita tidak katakan inna hiya karena hiya domir munfasil, domir yang terpisah atau domir yang bersendiri dia. Adapun domir muttasil dia berada di tengah dan dia bergantung dengan kata yang lain biasanya. Kita baca innaha, ini yang benar, innaha. Ini adalah domir muttasil untuk orang ketiga muannats. Begitu juga la'alla ditambahkan padanya domir hiya, kita baca la'allaha. Mudah-mudahan dia perempuan, titik-titik. La'allaha maridhatun misalkan. Jangan-jangan dia perempuan sakit. Begitu juga inna kita tambahkan domir hum yang artinya mereka laki-laki menjadi innahum. Kalau ini kebetulan sama, tinggal sambung aja, innahum. La'alla ditambahkan hum, la'allahum. Inna ditambahkan hunna yang artinya mereka perempuan. Hunna
domir munfasil, domir yang berpisah untuk mereka wanita. Kalau kita jadikan domir muttasil jadi innahunna. Sama juga dengan la'alla menjadi la'allahunna. Tinggal kita sambung. Taib, ini sebagian contoh-contoh yang kita dapati di hiwar. Dan nanti akan datang contoh lainnya insya Allah di latihan. Baik. Coba kita buka kesempatan kepada pendengar untuk membaca hiwar. Untuk membaca hiwar tanpa terjemah. Nah, Iqbal. Baik, Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanillah wa iyyakum. Kita masuk ke sesi interaktif. Silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan bagi antum peserta Zoom, silakan antum juga dapat ikut berpartisipasi dengan memberikan fitur raise hand terlebih dahulu. Nah, kita coba angkat penelpon pertama di kesempatan malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya satu lagi ya Ustaz ya. Satu lagi dari peserta Zoom sudah ada yang mengangkat tangan. Silakan Gilang. Nah. Ini dengan Ibu Eti ya. Nah. Ya. Baik, Gilang sebagai al-mudarris dan Ibu Eti sebagai Hashim. Taib. Silahkan. Bismillah. Ad-darsul awalun. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mudarrisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, al-mudarris dan Hashim ini nggak perlu dibaca, langsung saja ya. Nah, seakan benar-benar hiwar sungguhan. Hiwar sungguhan ya, memang benar ya. Nah, coba diulang Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu? La'alaka bi khairin. Alhamdulillahi. Wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka kasiran ya Hashimu. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa zu khuluqin. Amin Pakistana anta aminal Hindi ya Hashimu. Ini minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli. Ahuwa aidan minal Hindi. La, innahu min Pakistana. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal Yabani hiya. La, innaha minal Hindi. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'atin rubiyatin faqat. Innaha bimi'ati rubiyatin. Tanpa tanwin pada kata mi'ah. Oh iya, iya. Ibu Eti. Sekali lagi Ibu Eti. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyati faqat. Rubiyatin. Nah, kalau tinnya pakai Rubiyatin tanwin. faqat. Taib, ahsan. Kam akhan laka ya Hashimu. Li salah satu ikhwatin. Atullabun hum. La innahum tujarun. Wa kam ukhtan laka. Li arba'u akhwatin. Afil Hindi hunnal ana. La innahunna huna bil madinatil munawarati ma'a abi wa ummi. Atalibatun hunna. La innahunna mudarrisatun bil madrasati sanawiyati. Sekali lagi Ibu Eti. La
innahunna La innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Tayyib. Naam. Tayyib, ahsantuma. Naam, bagus sekali. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma. Naam. Wa jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti dan Gilang yang sudah berpartisipasi. Syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali yang sudah mengangkat tangan. Silahkan, sudah ada Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi peserta dari Zoom juga sudah ada Ummu Zalfa. Silahkan Ummu Zalfa, ahlan wa sahlan. Di sini Hashim, yang berperan sebagai Hashim adalah Ibu Siti, kemudian Ummu Zalfa ya berperan sebagai Al-Mudarrisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustazu, la'alaka bi khairin. Alhamdulillah, wa kaifa haluka anta ya Hashimu? Ana uhibbuka katsiran ya Hashimu. Innaka qalibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta aminal Hindi ya Hashimu. Ini minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasl huwa aidan minal Hindi. Ma'akal ana minal fasli. Nah, coba sekali lagi Ummu Zalfa. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'akal ana minal fasli huwa aidan minal Hindi. Tayyib. La innahu min innahu min Pakistana. Sekali lagi Ibu Siti. Innahu min Pakistana. La innahu min Pakistana. Tayyib. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani hiya. Aminal yabani hiya. Nah, panjangkan sedikit ya dan ba-nya. Aminal yabani hiya. Tayyib. La innaha minal Hindi. Al-ghaliyatun hiya am rakhisatun. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Nah, innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sekali lagi Ibu Siti. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Kam akhan laka ya Hashimu? Li salah satu ikhwatin. Li salah satu akhawatin. Ikhwatin. Nah, ikhwatin jamak dari akhun. Akhun. Nah, akhun ini bisa jamaknya ikhwatun atau ikhwanun. Nah, coba sekali lagi Ibu Siti. Li Salah satu ikhwatin. Tayyib. Al-tulabunhum. La innahum tujarun. Wa kam ukhtan laka? Li arba'u akhawatin. Afil Hindi hunna al-an. La innahunna bil madinati. La innahunna bil madinatil munawwarati wa ma'a abi wa ummi
Au talibatun hunna la innahunna mudarrisatun bil madrasatil sanawiyati. Bil madrasatis sanawiyati. Sekali La lagi. innahunna mudarrisatun bil madrasatis sanawiyati. Taib. Nah, ahsantum. Taib. Barakallahu fikuma. Jazakumallahu khairan atas partisipasinya. Nah. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumallahu khairan wa barakallahu fikuma. Karena sudah di penghujung acara, sebelum kita tutup, kami persilahkan terlebih dahulu untuk Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini tadi kita mengambil hiwar di pelajaran yang pertama pada kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan materi utama kita pada hiwar ini adalah berkaitan dengan inna dan la'alla. Tadi kita katakan inna dan la'alla dia masuk kepada susunan mubtada dan khobar, dan mereka berdua ini menjadikan mubtada menjadi isim mereka, baik isim inna ataupun isim la'alla. Yang isim inna dan isim la'alla ini berada dalam keadaan nasab, dan mereka juga mengubah khobarnya mubtada menjadi khobar mereka. Dan khobar inna dan khobar la'alla ini berada dalam keadaan rafa. Tadi kita contohkan misalkan inna sa'ataka jamilatun. Sa'ata di sana sebagai ismu inna berada dalam keadaan nasab, karena itu tanda nasabnya dengan fathah. Sedangkan jamilatun adalah khobarnya inna berada dalam keadaan rafa, karena itu kita memberikan dhammah di akhirnya. Kemudian kita juga tadi mengambil sebagian contoh-contoh ketika inna dan la'alla bersambung dengan domir-domir. Ketika inna dan la'alla bersambung dengan domir-domir, maka kita tidak memakai domir munfasil. Kita memakai domir muttasil. Sebagiannya tadi kita sudah contohkan, dan sebagian yang lain insya Allah akan datang penjelasannya di latihan-latihan. Dan di antara materi tadi juga kita ambil berkaitan dengan bilangan mi'ah dan alf. Mi'ah 100, alf 1000. Mi'ah dan alf ini bersama-sama dengan isim yang datang setelahnya membentuk susunan idhofah. Mudhof ilaih. Dan isim yang datang setelahnya berada dalam keadaan jar karena dia mudhofun ilaihi, dan juga datang dalam keadaan mufrad atau tunggal. Tidak seperti ma'dud pada bilangan 3 sampai 10 di mana mereka datang dalam keadaan jamak. Tadi contohnya thalathatu ikhwatin. Ikhwatin ini jamak. Sedangkan pada mi'ah dan alf tadi, kata yang datang setelahnya dalam keadaan jar sama, dia adalah mudhofun ilaihi, akan tetapi dia datang dalam keadaan tunggal, bukan jamak. Tadi kita contohkan qara'tu alfa safhatin. Safhah ini lembar dan dia mufrad, tunggal, tidak berada dalam keadaan jamak. Dan begitu juga tadi kita contohkan hamzatul istifham yang dia menawarkan salah satu dari dua jawaban. Nah, dia ingin memastikan salah satu dari dua jawaban. Contohnya tadi amin bakistana anta am minal hindi. Amin bakistana anta am minal hindi ya Hashimu. Apakah kamu berasal dari Pakistan ataukah dari India?
Maka ketika hamzah istifham terletak pada kalimat yang seperti ini, memberikan pilihan di antara dua, maka jawabannya bukanlah na'am atau la, tapi jawabannya salah satu dari dua pilihan yang ditawarkan tadi. Tadi contoh jawabannya, inni minal Hindi, sungguhnya saya berasal dari India. Baik, ini di antara materi-materi yang tadi kita sebutkan, dan mungkin materi ini agak sedikit kaget karena biasanya pada jilid yang pertama rata-rata pembahasan kita relatif jauh lebih mudah. Nah, tapi pada jilid yang kedua ini sedikit lebih menantang dan memang perlu pembiasaan. Artinya jika kita masih sebagiannya faham dan sebagainya belum, maka ini enggak masalah selama kita senantiasa mengulang pelajaran ini kembali di rumah, karena ini akan kita ulang-ulangi insya Allah sehingga kita dapat memahaminya sedikit demi sedikit. Nah, ini yang bisa kita sampaikan dan pelajari pada malam hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.